Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan bab sebelumnya ya. Hadis terakhir di bab sebelumnya, qala haddatsana Adam, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, lan yunjiya ahadan minkum amaluhu, tidak seorang pun diselamatkan oleh amalnya, tidak seorang pun dari kalian akan diselamatkan oleh amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, engkau juga termasuk wahai Rasulullah? Qala wala ana. Saya pun demikian. Itu amalku tidak akan menyelamatkan aku. Illa an yataqammadani Allahu minhu bi rahmatin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmatnya. Fasaddidu wa qaribu. Tepatlah dan mendekatlah. Waqdu wa ruhu, pergilah di pagi hari dan berangkatlah di sore hari, wa syai'un minad duljah, dan sebagian waktu di malam hari, wal qasda tablughu, dengan sikap tengah, dengan tidak berlebihan kalian akan mencapai. Taib hadis ini Rasulullah buka dengan menjelaskan bahwasanya tidak seorang pun selamat dengan amalnya, dan ini mirip dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, lan yadkhula al-jannata ahadun bi amali. Tidak seorang pun akan masuk surga dengan amalnya. Dan dalam lafal yang sedang kita bahas, tidak seorang pun selamat dengan amalnya ya. Oleh karenanya dikatakan an-najatu minan nar bi maghfiratillah, selamat dari neraka karena ampunan Allah, wa dukhulul jannah bi rahmatillah, adapun masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena surga ya tidak terlalu indah dan terlalu luas dan terlalu megah dan agung untuk kita bayar dengan amal soleh kita. Amal soleh kita hanyalah sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan yang akan dirasakan oleh seorang yang masuk surga. Kita di dunia kita bisa merasakan, kita kerja misalnya setengah mati, kerja sampai sebulan, coba gaji terkadang UMR, terkadang di bawah UMR. Kalaupun di atas UMR itu berapa sih? Ya, artinya itu padahal kerja sebulan penuh, capek setengah mati, berpikir keras, diperintah-perintah, dihina-hina, direndahkan, pun dapat nikmat yang sedikit. Itu sudah banyak di dunia. Tapi kalau dibandingkan surga enggak ada apa-apanya. Sementara Nabi SAW bersabda, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh, ganjarannya lebih baik pada dunia dan seisinya. Artinya 2 rakaat ini bukan tiket untuk membeli surga, enggak. Dia hanya sekedar sebab untuk mendatangkan rahmat Allah, dan seorang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh pede dengan amalnya. Dia harus tahu bahwasanya bukan amal dia yang buat dia masuk surga. Amal itu hanyalah sebab untuk mendatangkan rahmat Allah. Yang buat dia masuk surga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga jangan pede dengan kemampuannya meninggalkan maksiat, karena susah kita meninggalkan maksiat. Oleh karena yang buat kita selamat bukan amal soleh kita, tapi karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara tafsir yang menarik dari Al-Alusi ketika beliau menafsirkan firman Allah tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Maknanya Nabi Nuh berkata kepada pengikutnya yang jumlah cuma 80 orang, irkabu, naiklah ke kapal tersebut, waqala irkabu fiha, dan ucapkanlah bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, majriha mursaha, yaitu kapal tersebut berlabuh dan juga bersandar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seharusnya kalau dalam konteks ayat tersebut, ini kan kaum Nabi Nuh kafir, membangkang,
kemudian Allah turunkan hujan deras, Allah keluarkan air dari tanah, faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, sehingga air bertemu, air laut, air tanah sama air hujan. Sehingga air menjadi besar, sehingga bumi tenggelam dengan banjir. Sementara kapal Nabi Nuh cuma kapal yang sangat sederhana. Hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kapal yang sederhana. Bahkan ada yang mengatakan ini kapal pertama di dunia. Yaitu hanya terbuat dari kayu-kayu sederhana dengan paku. Artinya kapal seperti ini tidak bisa menyelamatkan dari ombak yang besar. Ya. Kalau wahiyat tajri bihim fi maujin kal jibal. Kapal tersebut mengangkut mereka sampai di sebuah ombak seperti gunung. Ombaknya sudah setinggi apa? Gunung. Artinya kapal sederhana begitu pasti kelelep ombak. Tapi kapal tersebut berlabuh dengan apa? Bismillahi majriha wa mursaha. Karena ada bismillah maka bisa selamat. Seharusnya kalau kita baca ayat tersebut kita menyangka Nabi Nuh akan berkata inna rabbi syadidul iqab. Sungguhnya Rabbku siksaannya sangat dahsyat. Karena semua pada tenggelam. Sementara yang selamat cuma Nabi Nuh dengan 80 pengikutnya. Tetapi Nabi Nuh malah berkata, Inna Rabbi la ghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Seakan-akan Nabi Nuh melakukan kesalahan. Padahal dia selamat karena beriman. Sebagian ulama seperti Al-Alusi kalau saya tidak salah, yang saya baca di ulama. Dia mengatakan karena Nabi Nuh makna kalamnya, yaitu Nabi Nuh tidak pede dengan amal dan perbuatannya. Artinya yang buat dia selamat bukan karena mengandalkan imannya dan amalnya, tapi karena Allah maha pengampun. Di sini lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang sudah berdakwah 950 tahun dengan penuh kesabaran sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar seperti Nabi Nuh. Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, dalam surat yang sedang kita bacakan tadi, Allah mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir. Kata Allah, inilah cerita dari hal-hal gaib tentang masa lalu, tentang kisah Nabi Nuh. Sebelumnya kau tidak tahu wahai Muhammad dan juga kaum engkau tidak tahu. Maka bersabarlah, yaitu bersabarlah seperti Nabi Nuh. Artinya Nabi Nuh setelah berdakwah 950 tahun dan dijadikan sebagai teladan Nabi untuk bersabar, yang Allah berfirman wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul, bersabarlah seperti para rasul ulul azmi, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh setelah lama berdakwah tersebut, beliau tidak pede dengan iman dan amalnya, sehingga beliau meyakini bahwasanya beliau selamat di hari yang dahsyat tersebut bukan karena amal beliau tapi karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mengazab kita pada setiap kesalahan kita, kita binasa. Walau ya'khidullahu an-nasa, ya. Kalau seandainya Allah mengazab manusia akibat perbuatan mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi. Tetapi kata Allah wa ya'fu an katsir, banyak kesalahan kita yang Allah ampuni. Oleh karenanya seorang, kata Nabi ingatkan, lan yunjiya ahadan minkum amaluhu. Tidaklah salah seorang dari kalian pun yang selamat karena amalnya, enggak. Tapi kalian selamat karena apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amal itu hanya sebab ampunan. Tidak seorang pun selamat karena amalnya dan tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Terus amal fungsinya apa, Ustaz? Amal adalah sebab ampunan Allah dan amal sebab rahmat Allah. Sebab ampunan Allah untuk selamat dari neraka dan sebab rahmat Allah untuk masuk surga. Karena amal kita ini tidak bisa untuk beli surga dan amal kita tidak bisa menutupi kesalahan kita yang terlalu banyak. Kesalahan kita terlalu banyak. Sombongan, pandangan mata, kesalahan lisan, kesalahan pendengaran, kesalahan hati. Kita ini dosanya banyak. Maka yang buat kita selamat karena ampunan. Makanya ketika penghuni surga pertama masuk surga, mereka berkata, "Qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan", dalam surat Fatir. Para penghuni surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami maha pengampun lagi maha membalas kebaikan, maha bersyukur. Yaitu mereka mengatakan kami ini masuk surga bukan apa-apa tapi karena Rabb kami Ghafur, karena maha pengampun, sehingga kami bisa selamat dari neraka. Dan tidaklah kami mendapatkan nikmat surga yang luar biasa ini kecuali karena Rabb kami Syakur, membalas sedikit dengan yang banyak. Terima syakur, membalas sedikit dengan yang banyak. Maka mereka menggabungkan dua nama tersebut ketika masuk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur.
Segala puji bagi Allah telah menghilangkan berbagai kesedihan dari kami, seluruh kesedihan hilang, sirna dari kami. Sungguhnya Rabb kami la Ghafur, Maha Pengampun, yaitu kami dosa-dosa kami diampuni sehingga tidak masuk neraka. Syakur, amal kami sedikit tapi Allah balas dengan ganjaran yang sangat besar. Maka di sini Nabi mengingatkan dua hal, kalian bukan yang menyelamatkan kalian, bukan amal kalian, dan bukan yang menyebabkan kalian masuk surga juga amal, yang bukan membuat masuk surga juga amal. Tapi amal merupakan sebab maghfirah, dan amal merupakan sebab apa? Rahmat. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab-kitabnya di antara dalam Hadil Arwah beliau berkata, para ulama berkata, dukhulul jannah bi maghfiratillah, najatu minan nar bi maghfiratillah, selamat dari neraka karena ampunan Allah, wa dukhulul jannah bi rahmatillah, masuk surga dengan rahmat Allah. Adapun amal fungsinya apa? Waqtisamud darajati wal manazil bil a'mal. Adapun penentuan level di surga atau penentuan level di neraka semuanya dengan amal. Semuanya dengan amal. Allah Maha Adil, tentu tidak menyamakan yang amalnya sedikit yang amalnya banyak. Allah Maha Adil, tidak menyamakan antara yang sedikit maksiatnya dengan yang banyak maksiatnya. Maka Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing punya derajat di surga atau di neraka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Allah berfirman, hum darajatun indallah. Penghuni surga kata Allah, mereka berderajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, jadi bukannya kita membahas ini untuk meremehkan amal, tidak. Justru kita disuruh beramal karena amal tadi sebab apa? Sebab maghfirah dan sebab apa? Rahmat. Semakin banyak amal seorang, semakin sebab dapat rahmat yang banyak. Semakin sebab beramal banyak, semakin dapat maghfirah yang banyak. Tapi bukan amal itulah yang bisa mampu menyelamatkan atau memasukkan surga. Tidak. Tapi maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah paham menyangka bahwasanya pembahasan kita dalam rangka untuk meremehkan amal, tidak. Justru untuk memotivasi amal agar diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang dalam banyak dalil Rasulullah suruh beramal soleh agar diampuni, seperti suruh puasa, suruh umrah, suruh haji supaya diampuni. Rasulullah suruh beramal juga supaya masuk surga. Perhatikan di sini, ketika Rasulullah mengatakan lan yunjiya ahadan minkum amaluhu, tidak seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya. Sahabat bertanya, apakah ini umum atau Rasulullah pengecualian? Karena Rasulullah orang sangat hebat dalam beramal soleh. Yaitu sahabat tidak bisa beramal seperti amalnya Nabi. Nabi teladan dalam segala hal. Salat malamnya paling luar biasa, sampai kaki bengkak-bengkak. Sedekahnya tidak pernah takut miskin. Habis terus hartanya dia sedekahkan. Maafnya sudah luar biasa, keberaniannya luar biasa. Semuanya luar biasa Nabi SAW. Nah, apakah Nabi juga amalnya tidak menyelamatkan dia? Nabi mengatakan, iya, wala ana, saya pun tidak selamat dengan amal saya. Dalam hadis yang lain, saya pun tidak masuk surga dengan amal saya. Bahwasanya semuanya karena rahmat Allah. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Saya ini selamat karena rahmat Allah, karena Allah memberi rahmat kepadaku, meliputi rahmat untukku, maka aku pun selamat dari neraka dan aku pun masuk surga. Maka kita tahu bahwasanya surga bukan di tangan Nabi SAW. Nabi pun amalnya tidak berhak membuat dia masuk surga. Perhatikan sini. Nabi pun amal dia tidak membuat berhak untuk dia, tidak menjadikan dia selamat dari neraka dan tidak menjadikan dia untuk masuk surga. Yang buat dia masuk surga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma anta tunqidhu man finnar." Engkau tidak bisa mengeluarkan orang dari neraka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita tahu bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ya, kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'." Bukanlah urusanmu wahai Muhammad. Ketika Rasulullah SAW perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa huwa yad'uuhum ilal Islam. Bagaimana bisa beruntung suatu kaum, itu kaum musyrikin ketika itu Abu Sufyan dan teman-temannya yang berperang dalam perang Uhud sebagai barisan kaum musyrikin ketika mereka belum masuk Islam. Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka sementara Nabi mereka menyuruh mereka untuk Islam. Maka Allah tegur Nabi SAW. Kata Allah, laisa laka minal amri syai'. Jangan kau bilang bagaimana bisa beruntung atau tidak wahai Rasulullah. Itu bukan urusanmu. Laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un an yatuba alim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apakah Allah akan buat mereka bertobat atau Allah akan mengadab mereka karena mereka zalim? Itu urusan Allah. Ternyata banyak di antara mereka akhirnya bertobat. Banyak tidak?
Banyak. Akhirnya mereka bertobat. Mereka bertobat bahkan jadi pejuang-pejuang hebat. Khalid bin Walid yang tadinya pedang musyrikin malah menjadi pedang Allah Subhanahu wa taala. Hidayah bukan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah enggak mungkin, seakan-akan Rasulullah mengatakan susah mereka dapat hidayah, ternyata Allah kasih hidayah. Seorang yang Rasulullah ingin dapat hidayah malah enggak dikasih hidayah seperti pamannya Abu Talib. Rasulullah semangat dakwahi sampai menjelang dia mau meninggal Rasulullah masih sempatkan diri untuk mendakwahinya. Dengan perkataan yang sangat indah, kul ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, kalimat yang sangat lemah lembut. Engkau adalah pamanku. Itu aku sangat sayang kepadamu. Ya ammi kul la ilaha illallah, engkau adalah saudara bapakku. Ammi maksudnya saudara bapakku. Ya ammi kul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Suatu kalimat yang kalau ucapkan aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Abu Talib mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, mungkin kedudukannya seperti Abu Bakar dan Umar. Mungkin kedudukannya seperti Abu Bakar dan Umar, dapat surga yang sangat tinggi. Tapi situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah kalau tidak salah. Mereka berdua mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, aku benci dengan agama bapakmu? Rasulullah ulangi lagi. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucaplah la ilaha illallah. Suatu kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Keduanya fa'ada, keduanya ulangi lagi. Atargo, provokator, atargo an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan agama bapakmu? Rasulullah ulangi lagi, mereka ulangi lagi. Wa kana akhiru ma yaqul aba an yaqula ilallah, dan terakhir dia meninggal tidak mau bilang apa? La ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, sa'astaghfirullah laka ma lam unha anka. Aku akan mohon ampunan buat engkau selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan ayatnya melarang. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun karib kerabat. Dan khusus untuk Abu Talib Allah turunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan dia lebih tahu mana yang berhak mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Nabi bukan siapa-siapa, Nabi tidak bisa memberi petunjuk kepada orang, Nabi tidak bisa mencabut hidayah dari orang, tidak ada. Orang munafik apa kurangnya sebab-sebab hidayah? Mereka tahu bahasa Arab, mereka tahu akhlak Nabi, mereka lihat langsung Nabi, mereka salat bersama Nabi, mereka berjihad bersama Nabi, tapi tidak beriman. Kenapa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala? Sementara Abu Sufyan, Khalid bin Walid menyerang, ingin bunuh Nabi, ingin bunuh Muhammad. Sampai kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih, dia berkata, aku dalam 3 kondisi. Kondisi pertama, waktu aku masih musyrik, cita-citaku apa? Bunuh Muhammad. Itu cita-citaku. Yang paling aku inginkan adalah bagaimana bisa berkesempatan bunuh Muhammad. Itu adalah cita-citaku ketika itu. Seandainya aku mati ketika itu, la kuntu min ahli nar. Saya pasti masuk neraka, kata Amr bin As. Setelah itu kondisi kedua, saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Ya. Maka jadilah orang Nabi, orang yang paling saya cintai. Sampai kalau kalian menyuruhku untuk mensifati Nabi, aku tidak mampu mensifatinya karena aku tidak pernah memenuhi pandanganku melihat wajah Nabi karena keagungan Nabi. Amr bin As kalau lihat Nabi tidak mampu lihat lama-lama karena Nabi terlalu mulia di hadapan dia sehingga dia tidak mampu untuk melihat lama-lama. Kalau kalian suruh saya mensifatinya, aku tidak mampu. Seandainya aku mati ketika itu, aku masuk surga, kata Amr bin As. Setelah itu aku menjadi pejabat. Saya enggak tahu bagaimana nasib saya sekarang. Kemudian beliau meninggal dunia. Maksudnya, lihat bagaimana orang yang dahulu sangat kejam ingin bunuh Nabi ternyata masuk Islam. Maka hidayah bukan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi surga dan neraka bukan urusan Nabi. Nabi saja masuk surga bukan karena amalnya. Nabi masuk neraka bukan berselamat dari neraka bukan karena apa? Amalnya. Dia selamat dari neraka karena Allah, karena rahmat Allah, masuk surga karena rahmat Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang seorang dengan pedenya mengatakan, wahai murid-muridku aman. Nanti kalau di akhirat kalian dulu masuk surga baru saya, aman. Aman. Saya tidak akan masuk, kalian dulu semuanya. Saya lihat di YouTube begitu, ada orang, salah satu kiai di Indonesia. Ya ada seorang lah. Nanti kalian masuk semua, kalau sudah semua masuk, baru saya masuk. Allahu Akbar. Surga gitu gampang, kayaknya mainan dia, mau main, mau buka, mau kunci, mau tutup, mau buka.
Nanti semua muridnya udah masuk, dia mau masuk, udah penuh, tutup, selesai. Dari mana seperti itu, ya Allah? Sampai ada orang menjamin surga bagi murid-muridnya. Akhirnya satu hari murid-muridnya, ada seorang muridnya punya kebun. Kemudian gurunya mau beli kebun tersebut dari muridnya. Kata muridnya, saya enggak mau jual kecuali dengan bayaran surga. Kata Syekh, oke. Ambil kertas, tulis. Saya membeli kebun si fulan dengan bayaran surga yang luasnya Jannatu Aden dari Yaman sampai kemana. Kemudian surga Ma'wa dari sini sampai kemana. Bidadarinya sekian, ininya sekian, anak tangan udah. Mana kasih kebun. Subhanallah. Surga di tangan dia. Seperti saya dengar juga ada sebagian kelompok kalau foto sama gurunya bayar. Semakin dekat semakin terjamin masuk surga. Sampai dia mengatakan saya bisa saja saya meludah neraka biar apa mati nerakanya. Ya Allah, masih orang stres apa gila apa sinting. Rasulullah aja mengatakan saya tidak selamat dengan amalku dan saya tidak masuk surga dengan amalku. Apalagi ente. Ente amal apa? Amal pelit sudah jelas. Salat malam malas. Rasulullah amalnya yang luar biasa saja tidak mengatakan karena amal saya amal enggak ada. Bagaimana orang-orang di bawahnya? Bagaimana orang bisa pede pasti masuk surga? Saya juga heran. Ada seperti itu. Saya pernah dengar ceramah orang kita pasti masuk surga. Yang lain kita enggak, kita pasti masuk surga. Subhanallah. Kelompok kita pasti masuk surga. Kelompok lain masuk surga pun karena kita. Subhanallah. Bagaimana bisa pede seperti itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia sampai dipuji-puji oleh banyak sahabat puji-puji karena bagaimana Umar jasanya luar biasa, makmur negara diperluas sampai Persia dan Romawi tunduk, luar biasa Umar jasanya. Siapa tidak tahu Umar bin Khattab? Adilnya kayak apa? Jagonya kayak apa? Beraninya kayak apa? Takwanya kayak apa? Dia sampai ketika dipuji mengatakan kafafan lali wala alayya. Aku hanya berharap impas atas pujian-pujian kalian. Yang penting aku selamat. Ngomongnya gitu, yang penting aku selamat. Subhanallah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amr bin As yang luar biasa yang bertakwa yang menaklukkan Mesir. Semua orang Mesir sekarang bisa bahasa Arab jasanya gara-gara Amr bin As. Dulu mereka Nasrani. Dulu mereka bahasa Egypt, dulu mereka dikuasai Romawi sampai sekitar 600 tahun mungkin. Datang Amr bin As ditaklukkan masjid pertama dia bangun semua Mesir semua sekarang Islam. Siapa yang punya jasa? Amr bin As. Itu pun ketika dia meninggal dia pun tidak merasa pede. Ini amal tidak jelas. Kemudian pasti masuk apa? Surga. Kalau makanya aneh kadang-kadang kita dapati. Ada yang bilang, kamu nanti kalau ditanya sama malaikat mungkar dan nakir jawab saja kamu pengikut fulan, aman. Subhanallah. Oleh karenanya maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita beramal soleh tapi jangan pede jangan bersandar kepada amal kita. Tetap bersandar kepada rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap beramal soleh. Berusaha karena amal sebab maghfirah dan amal sebab apa? Rahmat. Dan Nabi SAW Allah berfirman kepadanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Sampai meninggal dunia. Itu Rasulullah yang ibadah sampai meninggal dunia. Sampai ketika beliau sakit, mau solat jamaah, beliau pingsan. Beliau mengatakan, asolan nas, orang sudah solat. La ya Rasulullah, hum yantazirunak, mereka tunggu engkau. Rasulullah mau bangun, Rasulullah pingsan lagi. Sampai sadar, Rasulullah tanya, asolan nas, orang sudah solat. La ya Rasulullah, hum yantazirunak, mereka tunggu engkau. Rasulullah mandi lagi, semangat. Itu sampai sakit gitu, masih tetap ingin solat berjamaah. Kita baru kena panu, enggak salat di rumah. Baru bisul dikit sudah salat di rumah. Rasulullah sampai begitu. Sampai Rasulullah mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Atau falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Sampai meninggal Rasulullah SAW
ibadahnya lah. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Salatlah, beribadah sampai datang kematian. Itu pun orang yang seperti ini mengatakan aku tidak selamat, aku selamat bukan karena amalku dan aku masuk surga bukan karena amalku. Ini ada orang tahu-tahu kita tidak perlu ibadah lagi. Kenapa? Sudah yakin. Oh. Tidak perlu beramal lagi karena sudah yakin. Yakin masuk neraka ini maksudnya. Gimana tidak beramal? Nabi aja yang super yakin masih beramal. Ini dia bilang kita sudah sampai hakikat ma'rifat, tidak perlu beramal lagi, sudah tidak usah sholat lagi. Benar-benar ditipu oleh syaitan. Kasihan orang seperti ini. Sehingga mereka tidak mau beribadah lagi. Oleh karenanya ada orang-orang yang ngaku bisa jamin surga, ngaku wali, itu wali syaitan. Saya jamin surga. Tenang, nanti ikut saya pasti masuk surga. Dia aja belum tentu masuk surga. Apalagi ada jualan kapling di surga. Nah, ini orang-orang makan amwalin nas bil batil, makan harta orang lain dengan kebatilan. Orang-orang bodoh ditipu karena orang maunya dijamin dengan mudah. Yang penting cium tangan, yang penting salam tempel masuk surga. Orang maksiat datang senang. Orang-orang seperti ini disenangi para pelaku maksiat. Yang tukang riba, yang tukang joget, yang tukang musik, yang tukang apa, tukang zina. Ingin ketemu orang seperti ini karena dia jamin. Tinggal datang cium-cium bela-bela, dia digemari oleh para pelaku maksiat. Karena dia menjamin. Ya Ustaz yang satu neraka-neraka melulu katanya. Ini aja enak. Mau maksiat apapun dijamin masuk surga. Penting dekat, foto bareng, aman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelahnya, fasaddidu wa qaribu. Kalau begitu Rasulullah suruh beramal. Ya. Memang benar bahwasanya Rasulullah tidak bermaksud mengatakan amal itu tidak ada faedahnya. Justru amal itu sangat penting karena amal adalah sebab ampunan dan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ajarin bagaimana cara beramal. Kata Rasulullah SAW, fasaddidu, maka tepatlah dalam beramal. Fasaddidu, tasdid maksudnya tepat dalam beramal. Wa qaribu, kalau tidak bisa tepat maka mendekati. Kita dalam beramal dua, bisa tepat atau mendekati. Ibarat kalau panah kita panah bisa pas terkena poinnya. Kalau enggak mendekati poin tersebut. Sebisa mungkin karena tidak semua orang bisa beramal dengan sempurna. Yang penting mendekati kebenaran. Ya. Fasaddidu wa qaribu. Itu berusaha di atas sunnah. Sebisa mungkin. Sebagaimana Nabi ajarkan. Persis seperti sunnah Nabi SAW. Sadat, isabatu sunnah. Kalau tidak mampu, maka mendekati. Seoptimal yang bisa kau lakukan. Semaksimal yang bisa kau lakukan. Saddidu wa qaribu. Kemudian Rasulullah mengatakan, waqdu wa ruhu wa syai'un minad dulja. Rasulullah sebutkan 3 waktu. Seperti musafir, orang musafir supaya berjalan bisa terus berjalan dan sampai pada tujuan, yaitu jangan tergesa-gesa, jangan ngoyo, karena kalau ngoyo onta pun tidak kuat, tidak berhenti onta pun tidak kuat, akhirnya jalan cepat-cepat, akhirnya berhenti, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka dalam beramal soleh perlu strategi. Perlu strategi. Di antaranya memperhatikan waktu-waktu sebagaimana musafir ketika bersafar dia memperhatikan waktu. Makanya Rasulullah mengatakan waqdu wa ruhu. Waqdu yaitu keluar di pagi hari, ya. Di waktu masih pagi, wa ruhu yaitu di sore hari, yaitu ketika matahari masih belum panas maka berangkatlah. Nanti ketika matahari terik istirahatlah. Wa ruhu ketika asar berangkat lagi. Berangkat lagi. Agar bisa sampai, jadi perlu ada strategi mengatur waktu. Jangan jalan terus. Matahari panas jalan terus. Nanti ontanya capek, antum pun capek, berhenti perjalanan. Maka perlu strategi dalam bersafar. Kemudian wa syai'un minad dulja, dan juga di malam hari jangan lupa jalan. Ada waktu berjalan di malam hari sebelum istirahat. Jangan malam istirahat full, ada waktu jalan. Ada waktunya istirahat. Dengan cara begitu kalian bisa sampai. Wa dulja di akhir malam. Jadi tidur kemudian di akhir malam orang lagi sepi jalan. Maka Rasulullah bagi waktu al-ghudu yaitu fi awali sabah, waktu masih pagi, kemudian rawah yaitu ruhu yaitu di akhir hari yaitu petang. Wa syai'un minad dulja di akhir malam. Demikianlah cara orang musafir untuk sampai. Makanya di antara strategi adalah dengan
amal yang kita mampu dengan tidak ngoyo sehingga bisa berkesinambungan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Daripada banyak-banyak kemudian putus di tengah jalan. Sama seperti musafir, jalan cepat, tak berhenti, tahu-tahu ontanya mati di tengah jalan. Atau dia mampus di tengah jalan. Akhirnya safarnya tidak sampai pada tujuan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian sendiri bosan. Oleh karenanya perlu amal yang perlu strategi. Makanya setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Wal qasda al qasda tablugu." Itu al qasd maksudnya tidak berlebihan, tidak malas, tidak ekstrim. Sedang-sedang. Sedanglah dalam bersafar, kalian akan sampai tujuan. Sedanglah dalam beramal, kalian akan sampai surga. Orang yang terlalu kencang, akhirnya dia bisa terjungkal di tengah jalan. Makanya Nabi mengatakan, inna dina yusrun, walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Sungguhnya agama itu mudah. Jangan terlalu kencang dalam agama, dia akan terdominasi, akan kalah. Ada orang semangat berlebihan, kalah. Pelan-pelan. Tapi Ustaz, saya baca bagaimana para salaf mereka kencang. Para salaf itu kencang tidak langsung begitu, mereka bertahap. Kamu jangan baca pas kencangnya doang. Imam Ahmad sholat 3 rakaat. Ya, coba. Belum 1 hari sudah mampus. Imam Ahmad sholat 3 rakaat karena dia perjuangan pelan-pelan sampai di akhirnya menikmati sholat 3 rakaat. Antum jangan baca Imam Ahmad sholat 3 rakaat untuk ikut, tidak mampu antum. Mereka itu sampai pada derajat tinggi karena dengan tahapan. Maka seorang kemampuannya berbeda-beda, maka melalui tahapan pelan-pelan. Kalau dia mampu puasa sebulan 3 kali, alhamdulillah. Sebulan 3 hari, alhamdulillah. Itu paling minimal. Nanti kalau dia terbiasa, oke, Senin Kemis. Dia ternyata mampu lagi, silakan puasa sehari 2 hari berbuka. Sehari puasa 2 hari berbuka. Mampu lagi, puasa Daud, silakan. Tapi perlu tahapan. Dia langsung. Masya Allah, dia baca Quran sehari 5 juz. Taib, dia beda dengan antum. Antum setengah juz saja ngos-ngosan tiap hari. Terlalu banyak urusan, terlalu banyak pekerjaan. Terlalu banyak acara. Terlalu banyak proyek, uang enggak datang-datang. Maka ini penting, strategi dalam beramal, pelan-pelan tapi pasti. Kalau bahasa kita, pelan-pelan tapi apa? Pasti. Pinginnya sih cepat, sat-set sampai, tapi tidak. Itu perlu latihan. Para salaf kata bilang sat-set sampai, ya itu mereka sudah mencapai derajat yang tinggi karena mereka melakukan pelatihan yang luar biasa. Kita ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Al-qasda tablugu. Dengan keseimbangan, jangan terlalu berlebihan, jangan malas, jangan ekstrim, kalian akan sampai pada tujuan. Amal soleh pun demikian. Pelan-pelan, nanti kalau udah bisa tambah lagi, supaya sampai. Ada pun langsung kencang, terjungkal. Sebagaimana musafir yang kencang, dan ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sangat baik dalam memilih waktu beramal. Ternyata jalan itu dibagi 3 waktu. Pagi, sore, sama akhir malam. Maka dalam beramal pun ada waktunya, ada jedanya, ada strateginya. Sampai Ibnu Mas'ud ketika diminta, atau Ibnu Abbas diminta untuk memberikan nasihat, terus dia mengatakan, enggak. Saya sengaja untuk menjarangkan nasihat sebagaimana Nabi SAW yatakhawwaluna bil mau'izah, memilih-milih waktu untuk memberi nasihat, makhafatas sa'amah, takut kami bosan. Bosan. Ada waktunya. Waktunya. Nah, saya bilang anak-anak kalau di pondok sudah ngaji terus pulang, ibunya suruh murojaah terus. Ini pondok pindah dari pondok ke rumah. Waktunya jalan-jalan, ada waktunya murojaah sedikit. Dikurangi sedikit. Jangan sudah pulang ke rumah jadi kayak pondok pindah ke rumah. Ternyata ibunya enggak punya uang untuk jalan-jalan, maka disuruh di pondok. Ada waktu jalan-jalan. Terus dia mutung, jatuh, terjungkal, jatuh, akhirnya enggak bisa jadi hafiz, enggak bisa. Dia jadi yang tadinya dia menikmati, dia malah jengkel dengan tahfidz. Itu bisa terjadi. Maka harus diperhatikan strategi dalam mendidik anak. Al-qasda tablugu, dengan pelan-pelan kalian akan sampai. Dan maksud dari hadis ini dalam bab naqsyul bunyan, ini kan kita bahas dari bab sebelumnya tentang celaan orang memahat rumah, terlalu indah rumahnya, dipahat, dibentuk macam-macam. Itu seakan-akan ini hanya buang-buang uang. Karena Rasulullah, Imam Bukhari membawakan hadis dan wa karihalakum salasan. Allah membenci kalian 3 perkara, di antaranya
Wa idha'atul mal, buang-buang harta. Di antara bentuk buang-buang harta terlalu perhatian terhadap keindahan rumah. Sehingga pahat sini, pahat sana, apa ini, pahat sana. Marmer dari sana, dari sini. Dari marmer dari Paris lah, dari Perancis lah, dari mana lah. Taib. Masih dalam perkara mubah tapi buang-buang harta. Buang-buang harta, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kemudian ukirannya terlalu, ya kita bukannya tidak boleh, boleh keindahan boleh, tapi kalau berlebihan tidak baik. Diukir sangat kecil, rapi, kecil. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis terakhir yang kita bahas tadi, maksudnya adalah di bagian terakhir, al-qasda tablughu. Semuanya perlu keseimbangan. Bukan berarti enggak ada keindahan sama sekali, bukan juga ekstrim dalam keindahan. Terlalu ekstrim, bikin rumah terlalu ekstrim, terlalu mewah, kalau rumah terlalu mewah antum enggak mau mati. Sayang. Tapi kalau rumah setengah-setengah mewah, mati juga enggak apa-apa. Tapi kalau terlalu mewah, terlalu indah, istri terlalu cantik, mau mati susah. Tapi kalau istri biasa-biasa aja, ntar lagi tuh bidadari. Benar atau tidak? Antum enggak tahu, enggak punya istri cantik, dari mana tahu? Oleh karenanya mau saya cantik, istri kita semua cantik, tapi terlalu cantik kita enggak lah. Istri kita cantik semua insyaallah, enggak ada yang ganteng. Tapi mau saya jangan berlebihan. Sampai datang sebagian salah mengatakan dibenci menikah istri yang terlalu cantik karena bisa melalaikan. Bisa melalaikan. Enggak ke masjid, sarungan terus di rumah. Mau kajian malas, aduh repot. Terlalu manja, pacaran terus di rumah, akhirnya jarang ngaji, enggak bagus juga. Semua yang berlebihan tidak bagus. Makanya dalam diriwayatkan dalam hadis atau riwayat dari perkataan para sahabat, habibaka haunan, cintailah kekasihmu sekedarnya, jangan terlalu berlebihan. Maka kalau kita terlalu berlebihan dalam keindahan rumah, itu buang-buang harta. Hisabnya tambah panjang. Dan semakin cinta kepada dunia. Karena dunia kalau kita ikuti semakin menyenangkan. Semakin menyenangkan. Makanya saya ingatkan pada kawan-kawan yang suka moge, motor gede. Iya benar, moge itu motor gede kan? Jangan terlalu berlebihan. Sampai yang pretel-pretel yang mahal-mahal dibeli itu jadi terlalu cinta sama dunia. Terlalu. Ya kalau ada perlu enggak apa-apa. Ini busi harganya 100 juta, busi. Misalnya. Buat apa ini kalau langsung terbang? Oke, beli. Ini knalpotnya malah ganti knalpot gede bikin ribut orang. Wong, bikin orang semua lihat. Knalpot sudah bagus-bagus, bunyinya kecil dijadikan apa? Besar. Buat apa? Enggak tahu buat apa. Kira-kira buat apa? Hah? Mana yang main moge? Saya tanya yang ganti-ganti knalpot. Kenapa knalpotnya diganti suara gede? Siapa yang main moge? Angkat tangan, ngaku aja cepat. Dunia jangan terlalu berlebihan. Al-qasda. Kesenangan kita suka. Makanya ini penutupan yang indah dari Imam Bukhari. Bawakan hadis ini. Bahwasanya bukan berarti dunia indah. Kita diserang manusia suka dengan keindahan. Tapi jangan berlebihan. Rumah dibuat indah oke, tapi jangan semuanya dipahat detail-detail kecil semua harus dari luar negeri, barang kecil dari mana. Jangan. Kurang kerjaan, idha'atul mal, buang-buang harta, hisab semakin panjang dan cinta kepada dunia semakin besar. Sementara nyawa umur semakin pendek. Kolesterol semakin tinggi, mata semakin rabun, asam urat dah hilang-hilang. Gak jelas. Semakin budek. Ada manfaatnya, semakin budek istri ngomel enggak kedengaran. Berkurang, volumenya jadi kecil. Hah? Sudah budek, sudah mata rabun, masih dunia terus sampai kapan mau sadar? Ya kan mau sadar, sampai kapan? Sibuk hal yang tidak bermanfaat, sibuk dah. Kecuali umur kamu 2000 tahun, silakan kau ngabisin umurmu kemana-mana. Umur tinggal sedikit. Enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang tidak penting, terlalu berlebihan dalam urusan dunia, keindahan dunia jangan diikuti. Dunia ini kalau mau diikuti enggak ada ujungnya. Kita mau ikuti keindahan ukiran tidak akan ada ujungnya. Tapi kita lanjutkan babur rifq, bab yang baru. Babur rifq, bab tentang kelembutan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah, qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad, an Ibn Shihab an Urwa bin Zubair an Aisyah zauji an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sekelompok, rahtun maksudnya 3 sampai 9, itu beberapa orang. Beberapa orang Yahudi masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kalau minta izin mengucapkan salam. Mereka mengatakan assalamu alaikum. Assalamu alaikum maknanya mampus engkau wahai Muhammad. Mereka pelesetin, harusnya salam jadi apa? Assam. Mereka pelesetin dan mereka tukang mempelesetin. Ketika mereka bersalah, Allah suruh bilang hittah, yaitu ya Allah gugur karena dosa-dosa kami. Mereka pelesetin jadi hintah, gandum. Disuruh minta ampun, mereka minta gandum. Dipelesetin. Hittah jadi apa? Hintah. Sekarang pelesetin assalam, lamnya dihilangin. Lam jadi sam. Kalau orang tidak ngeh, dibilang assalam. Assalamualaikum. Dia pikir salam, ternyata mampus kau Muhammad. Jadi mereka hilangin huruf apa? Lam, dipelesetin. Qalat Aisyah, fa fahimtuha. Aku paham mereka ternyata mempelesetin. Fakultu, maka aku jawab, Rasulullah. Rasulullah juga tahu. Tapi yang emosi istri. Apalagi yang didoain kematian adalah suaminya. Apalagi suami tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kadang istri lebih sangar daripada suami. Benar atau tidak ibu-ibu? Benar enggak ibu-ibu? Benar. Karena cinta kepada suami. Tidak mau suami direndahkan sedikit pun. Yang lebih sangar istri daripada suami. Kita tahu itu. Istri kita tidak ingin kita direndahin. Direndahin sedikit dia ngamuk. Berarti apa? Dia sayang. Benar atau tidak? Jangan rendahkan suami saya, rendahkan saya aja. Wih, keren, Masya Allah. Allahu Akbar. Saking cinta sama suami. Sebagian istri seperti itu. Gak tahu istri antum mana, gak tahu, Allah alam. Maka Aisyah berkata, alaikumussalam, kalian yang mampus. Wal la'nah, bukan cuma itu, Aisyah tambah lagi. Kalian yang mampus, kalian laknat Allah. Dalam riwayat yang lain, wal ghadab, kalian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Aisyah berkata, ikhwatal kirati wal khanazir, wahai saudara-saudara monyet-monyet dan babi-babi. Subhanallah, lengkap. Paket lengkap Aisyah kasih. Mampus kalian, laknat, kemurkaan Allah, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Semua yang diucapkan Aisyah tidak ada salahnya, semuanya benar. Mereka mau bilang kepada Nabi semoga mampus, Aisyah boleh balas, boleh enggak? Boleh. Mereka terlaknat benar atau tidak? Lu'inal ladzina kafaru bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat Bani Israil melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Yaitu Bani Israil, Yahudi di antaranya. Dilaknat. Adapun ghadab al-maghdub alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dimurkai siapa? Yahudi. Ikhwatal qirat wal khanazir, saudara babi dan monyet karena mereka kunu qiradatan khasiin. Mereka dirubah menjadi apa? Monyet-monyet. Wa ja'ala minhu qirat wal khanazir, ya. Allah jadikan di antara mereka monyet-monyet dan babi-babi. Ketika mereka melanggar hari Sabtu, di antara saudara-saudara mereka zaman dahulu ada yang berubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Maka Aisyah benar, Aisyah tidak mengatakan wahai keturunan babi-babi dan monyet-monyet. Tidak. Karena disebutkan babi-babi dan monyet-monyet yang Yahudi dirubah jadi babi dan monyet tersebut tidak ada keturunannya. Kullu ummatin musikhat laisa laha naslun au kama qala. Semua umat yang dirubah jadi hewan tidak ada keturunannya. Makanya Aisyah menggunakan kalimat ikhwah, saudara-saudara. Bukan keturunan. Maksudnya Aisyah juga jeli. Jadi ucapan Aisyah semua ada dalilnya, benar atau tidak? Ada. Ada dalil. Tetapi Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sungguhnya Allah suka kelembutan dalam segala perkara. Faqultu, kata Aisyah, ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu, tidakkah kau dengar apa yang mereka ucapkan kepadamu? Qala Rasulullah SAW, qad qultu alaikum, saya sudah dengar dan saya jawab wa alaikum, kalian juga. Rasulullah menjawab, mereka berkata assalamu alaikum, mampus kau wahai Muhammad. Rasulullah menjawab wa alaikum, saya kan sudah jawab tadi wa alaikum, kalian juga. Sudah cukup. Maka ini dalil tentang bahwasanya dianjurkan seorang untuk bersikap lembut sebisa mungkin. Hukum asal dalam bermuamalah adalah lembut. Tidak berubah menjadi sikap tegas dan keras kecuali ada maslahat yang kuat. Jangan terbalik. Hukum asal adalah kenceng, keras, tegas. Tidak. Dalam Islam hukum asal adalah lembut.
Boleh menjadi keras kalau ada maslahat yang jelas, maslahat yang jelas. Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha membantah orang-orang Yahudi tersebut dengan perkataan yang hak, perkataan yang benar. Tidak ada salah sedikit pun perkataan Aisyah. Tapi Rasulullah SAW tetap tegur bahwasanya kelembutan sebagaimana Rasulullah ingin orang Yahudi masuk Islam, maka keburukan mereka dibalas dengan apa? Kelembutan. Aisyah berkata, "Tidakkah kau dengar apa yang mereka ucapkan?" Kata Nabi, "Alaikum." Aku sudah jawab, "Alaikum. Yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fi." Doaku dikabulkan tentang mereka dan doa mereka tidak terkabulkan pada diriku. Taib. Maka ini dalil bahwasanya hukum asal seorang lembut dalam segala hal, sebisa mungkin. Dalam dakwah, dalam bermuamalah, dalam menghadapi orang yang memusuhinya, sebisa mungkin ditempuh jalur lembut, tidaklah berpindah kepada jalur tegas dan keras kecuali ada maslahat. Itu keluar dari hukum asal. Maka seorang dalam kehidupan sehari-harinya berusaha seperti itu. Asalnya dia lembut, asalnya dia tenang, dia tidak emosi, tidak tegas kecuali kondisi yang darurat. Jika tidak maka dia berusaha untuk tetap lembut. Lembut bukan berarti kemudian tidak mengambil sikap, tetap bisa mengambil sikap dengan kelembutan. Nabi menjawab, "Waalaikum," tenang, tapi tidak ditambah-tambahin. Rasulullah jawab dengan tenang. Jadi tetap kelembutan ada, tapi bukan berarti kelembutan maksudnya pasrah, diapa-apain orang. Enggak, kita tetap berusaha menghadapi permasalahan tapi dengan tetap kelembutan. Tidak berpindah pada sikap keras kecuali ada maslahat. Maka ini muamalah suami terhadap istri hukum asalnya dengan lembut. Istri kepada suami apalagi. Orang tua terhadap anak-anak hukum asalnya harus lembut. Karena terkadang setan datang mengatakan kalau kau tidak kerasin tidak akan berubah. Sehingga berubahlah sikap manusia, sikap orang tua yang kepada anak menjadi kasar. Justru lembut jarang-jarang. Hukum asalnya kasar. Sedikit-sedikit diomelin, sedikit-sedikit dimarahin, sedikit-sedikit dibentak. Ini sudah ngaco seperti ini. Akhirnya akan munculkan generasi yang juga kasar meniru orang tuanya. Akan menjadi generasi yang keras. Gara-gara orang tuanya keras. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Abu Awanah, anil A'mash an Tamim bin Salamah, an Abdurrahman bin Hilal, an Jarir bin Abdullah annahu qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallam man yuhramil rifqa yuhramil khaira. Siapa yang terhalangi dari kelembutan dia terhalangi dari kebaikan, ya. Jadi ini hadis yang sangat agung bahwasanya ternyata kebaikan atau kelembutan mendatangkan banyak kebaikan. Sehingga siapa yang terhalangi dari kelembutan dia akan terhalangi dari kebaikan. Dalam hadis yang masyhur Rasulullah berkata, maka rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan menempel pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Kita kalau bermuamalah dengan kelembutan, hasilnya biasanya indah. Bahkan kita menghadapi masalah dengan lembut, tenang, kita dengar, tidak perlu angkat suara, bicara baik-baik, diskusi baik-baik dengan kepala dingin. Insyaallah hasilnya baik. Bahkan kata para ulama, dalam kata Rasulullah mengatakan, wa ma kana rifqu fi syai'in, tidaklah kelembutan pada suatu apapun kecuali akan menghiasinya. Bahkan ketika bermuamalah dengan benda-benda mati, lagi perbaiki sesuatu pelan-pelan, jangan mau perbaiki ban pelan-pelan, tenang aja, jangan kalau kita kasar enggak jadi. Bahkan pada benda mati, apalagi benda hidup. Hukum asal kita berusaha lembutin. Berusaha. Maka berusaha dengan lembut biasanya datangkan kebaikan. Tapi kalau kita dari asal awal kasar, maka yang ada adalah kerusakan. Yang ada adalah kerusakan. Benda mati pun rusak, benda hidup pun bisa rusak. Benar atau tidak? Anak bisa rusak. Istri kita omelin terus bisa rusak. Suami diomelin istri terus bisa rusak. Bisa rusak kan? Bisa. Makanya saya cerita ada kawan orang Jawa, ya. Dia bilang, Ustadz ini di rumah dia hari Senin terus. Kenapa hari Senin terus? Karena dia diseneni terus.
Diseneni sama istrinya tiap hari. Jadi nggak ada hari dikemisin, nggak ada, diselesain nggak ada, diseneni terus. Jadi rumah dia hari Senin terus. Di Senin itu bahasa Jawa artinya diomelin. Di rumah dia hari Senin doang. Kasihan. Kasihan, sebagian suami cepat tua gara-gara istrinya. Sebagian suami cepat mati gara-gara istrinya. Kena gula. Dalam riwayat Rasulullah berdoa tapi riwayatnya lemah ya. A'udzubika min zaujatin tushayyibuni qabla al-masyib. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari istri yang menuakan aku sebelum waktunya. Subhanallah, doa sangat perlu. Meskipun riwayatnya lemah tapi maknanya benar. Aku berlindung dari istri yang buat aku tua sebelum waktunya. Kenapa? Ngomel terus, marah terus, kasar terus. Gimana ya suami enggak cepat mati seperti itu? Maka para ibu bertakwa kepada Allah. Jangan suka ngomelin suami. Suaminya bisa mati sebelum waktunya. Nanti ibu dihisap. Kenapa suami cepat mati? Gara-gara ibu. Ngomel terus, enggak mau tuntutan terus, enggak pernah puas, enggak pernah qanaah, marah, nuntut. Kasihan suami. Kasihan. Sama, suami juga jangan ngomelin istri terus. Istri bisa cepat mati gara-gara suami. Menzalimi istri. Jangan. Maka kelembutan jika menempel pada apapun akan menjadikan baik. Jika dicabut akan menjadikan rusak. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah kepada para sahabat, Nabi adalah orang yang paling mulia. Sahabat juga orang-orang yang sangat mulia. Tapi Allah berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Jika seandainya engkau kasar, hatimu keras, mereka akan kabur darimu. Maka Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan, maka para sahabat senang dengan Nabi SAW. Rasulullah Allah yang paling lembut. Bahkan Yahudi tadi mengatakan beliau demikian, beliau maafin. Bahkan beliau diracuni oleh seorang wanita Yahudi, Rasulullah tidak kisos dia. Rasulullah maafin. Subhanallah. Beliau diracun oleh seorang Yahudi. Rasulullah SAW. Tapi hadis berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ibnu Uyainah an Amr an Ibni Abi Mulaika an Ya'la bin Allah alam an Ummi Darda, dari Ummi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man utiya hadzahu minar rifqi faqad utiya hadzahu minal khair." Siapa yang diberikan bagian kelembutan baginya, itu dibagikan akhlak lembut baginya, maka dia telah mendapatkan bagian kebaikan. Wa man hurima hadzahu minar rifqi, siapa yang dihalangi bagian dari kelembutan, tidak dapat bagian akhlak yang lembut, faqad hurima hadzahu minal khair, maka dia telah terhalangi dari kebaikan ya. Man hurima hadzahu minar rifqi ya, siapa yang terhalangi kebaikan, jatah kelembutan baginya, maka dia terhalangi bagian kebaikan darinya. Asqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamati husnul khuluq. Amal yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak adalah akhlak yang mulia. Wa innallaha la yubghidu al-fahishal badhi. Dan sungguh Allah benci kepada orang yang mulutnya kotor dan berlebihan. Al-fahish itu berlebihan kalau ngomong, al-badhi kotor. Ini dalil bahwasanya kelembutan adalah anugerah yang luar biasa. Siapa yang diberi sifat lembut, maka dia mengisyaratkan kebaikan akan menyertainya. Karena kelembutan sering mendatangkan apa? Kebaikan. Makanya Allah suka dengan keluarga yang lembut. Innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihim rifqa. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah kalau sudah mencintai suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Maka antum ingin tahu keluarga antum bahagia atau tidak, baik atau tidak, lihat lembut enggak dalam rumah tangga. Kalau istri teriak, suami teriak, istri teriak, suami teriak, istri ini apa seperti ini? Rumah tangga tidak baik. Karena Nabi mengatakan innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihim rifq. Sungguhnya atau innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq. Kalau Allah ingin kebaikan pada suatu keluarga, Allah jadikan kelembutan pada keluarga tersebut. Maka latih diri kita di rumah tangga, jangan suka teriak-teriak. Sama anak lembut, hukum asal lembut, sama istri lembut, sama suami lembut. Kita boleh tegas, boleh kasar, boleh. Tapi itu bukan hukum asal, sesekali. Sebagaimana kita boleh mukul anak, boleh atau tidak? Boleh, sesekali, bukan hukum asal. Bukan. Boleh mukul istri? Boleh, sesekali, tapi bukan hukum asal. Hukum asal kita lembut, kita nasihat dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah ingatkan bahwasanya amal yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang mulia. Akhlak mulia ini kenapa paling berat amalannya? Karena dia terkait dengan muamalah sama manusia, menyenangkan hati orang.
Dan dia adalah amal yang menyertai seorang hamba. Kalau kita salat ada waktunya, kalau kita baca Quran ada waktunya. Tapi kalau muamalah jalan terus. Kalau kita akhlak mulia ketemu siapa saja pahala jalan. Kalau kita akhlak mulia, ketemu istri akhlak jalan dapat pahala, ketemu mertua dapat pahala, ketemu anak-anak dapat pahala, ketemu tetangga dapat pahala, ketemu pegawai dapat pahala, karena akhlak kita mulia sehingga argo pahala jalan terus. Maka seorang berusaha menjadi derajat sampai mencapai derajat akhlak mulia. Kalau sudah mencapai derajat akhlak mulia, orang semua senang sama dia, orang semua senang ngobrol sama dia, orang semua senang bermuamalah sama dia, istrinya bahagia dekat dia, setiap mana-mana ditelepon sama istrinya suruh pulang. Berarti istrinya senang enggak? Senang, tapi kalau dia pulang, ngapain pulang mas? Ini bahaya. Maka anak-anak pun senang dengan keberadaan dia. Sebenarnya anak, Abi kenapa pulang? Enggak pernah telepon Abi, enggak pernah cari Abi. Ini berbahaya, berarti kita enggak nyaman di hati mereka. Kalau kita nyaman, kita akan dicari. Maka kalau kita akhlak mulia, argo pahala jalan terus. Berbeda dengan sholat ada waktunya. Baca Quran ada waktunya. Tapi kalau akhlak mulia, setiap saat kita dapat pahala. Kita tidur sama istri pun sebelum tidur akhlak mulia, ngobrol, bercanda, dapat pahala. Bangun pun kita dengan kelembutan, dapat pahala. Setiap saat dapat pahala. Makanya amal yang paling berat pada hari kiamat diantaranya akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah menjelaskan di antara perkara yang bukan akhlak mulia, akhlak yang buruk adalah ngomong berlebihan dan omongan kotor. Wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi. Sungguhnya Allah benci dengan orang ngomong berlebihan, keji dan kotor. Kalau ngomong, aduh bahasanya menjatuhkan dengan menjatuhkan, tidak wajar kalau ngomong. Kalau mencaci habis-habisan, kalau ngomong berlebihan. Misalnya orang tinggi, orang itu tinggi, wah itu tiang listrik, itu kan berlebihan. Maksudnya tinggi-tinggi aja bilang tinggi, ngapain bilang apa tiang listrik? Maksudnya itu al-fahish, al-fush itu berlebihan ngomong, mensifat sesuatu berlebihan, menjelekkan seorang berlebihan di luar kewajaran. Kemudian bazi, kotor, omongannya kotor. Orang dengar pun enggak enak dengarnya. Omongannya kotor. Maka orang ini di antara akhlak mulia tercerminkan dari ucapan dan tulisan dan komentar. Akhlak seorang bisa lihat dari situ. Maka ketika orang omongannya kotor, maka akhlaknya buruk. Tapi demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.